Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 969. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Masuki alam surga manusia, maka saya pun tidak akan berani menerobos sesuka hati. Kesempatan ini harus digunakan untuk sukses memenggal anak itu, dan untuk sesegera mungkin menyelesaikan perintah dari tuan nenek moyang iblis, kata yang mulia iblis itu. Dia kemudian berkata lagi seraya matanya menatap ke depan. Itu hanya seekor semut kecil. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari tangan dewa ini? Sosok iblis itu terus mengejar. Dia meremehkan pelarian Qingchen. Dia merasa bahwa basis kultivasi Qingchen hanyalah guru suci tahap tengah. Itu terlalu lemah. Di medan perang 10.000 ras, karakter seperti itu tidak cukup untuk dia lihat sama sekali. Pada saat ini Qingchen melarikan diri dengan liar dan membuka formasi luar angkasa. Berbagai metodenya ditampilkan, sosoknya berkedip-kedip di kehampaan, seperti terbang di lubang cacing, melarikan diri dengan putus asa. Setelah beberapa saat Qingchen muncul di tempat yang gelap. Ini adalah tempat gelap yang tak ada habisnya, sunyi dan mengerikan. Jurang kosmik yang dilalui di sini seolah-olah seluruh alam semesta terputus, keheningan yang mematikan. Qingchen bergegas keluar dari celah luar angkasa, tiba di dekatnya dan menyelam ke dalam patahan gelap di dekatnya. Karena menurut apa yang dikatakan oleh Master Kelelawar Kegelapan, ini adalah tempat terlarang paling menakutkan di Laut Pasang Surut. Terlalu banyak legenda tentang tempat ini. Di zaman kuno, lautan virtual ini sudah ada, dan banyak ahli kuat telah mati di dalamnya. Qingchen ada di dekat sini, tentu saja dia tidak ingin mati. Dikabarkan bahwa bahkan ahli yang mulia pun mungkin akan jatuh di dalam area terlarang ini. Disinilah letak rahasia besar alam semesta ini, yang berkaitan dengan asal-usul alam semesta. Tentu saja ini hanya legenda. Suatu ketika pasukan tertinggi ras manusia mengirim ahli yang mulia untuk masuk. Tetapi orang-orang yang masuk, karena suatu alasan, akhirnya mati. Itu seperti batu yang tenggelam ke dalam laut, diam dan tak ada yang keluar hidup-hidup. Tetapi ada yang dikabarkan keluar hidup-hidup. Namun yang aneh adalah orang-orang yang keluar hidup-hidup itu tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan setelah mereka keluar, dan mereka semua mati secara tiba-tiba dan tidak terduga. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa meninggal, dan ini sangat menakutkan. Oleh karena itu, Laut Pasang Surut juga menjadi salah satu tempat terlarang paling menakutkan di surga, dan tidak ada yang berani memasukinya. Pada saat ini, Qingchen mendekati lautan virtual ini, bersembunyi di dekat lautan virtual, melarikan diri dengan panik. Dia ingin menggunakan lautan virtual ini untuk menghindari kejaran musuh. Lautan virtual, boom. Kekosongan bergetar, tubuh yang menjulang tinggi dengan energi iblis di tubuhnya, seperti dewa iblis. Dia berdiri di luar lautan virtual ini, namun dia juga berhenti dan tidak pernah terburu-buru untuk menuju kehampaan. Di tempat seperti ini, bahkan dia tidak berani menerobos sesuka hati, karena ada teror yang sangat besar di lautan virtual ini. Anak ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menggunakan lautan virtual untuk melarikan diri dari dewa ini. Kata yang mulia iblis itu. Dia membuka pupil matanya yang berwarna darah. Benar-benar seperti dua putaran bulan darah membumbung ke depan. Rantai keteraturan yang tak berujung melekat di sekelilingnya, seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu antara langit dan bumi. Nah, aku tidak tahu kenapa kamu menarik perhatian dari Master leluhur iblis. Tetapi karena kamu telah menjadi sasaran dewa, kamu jangan berpikir untuk masih bisa hidup. Karena orang yang telah ditargetkan oleh dewa ini pasti akan mati. Kata yang mulia iblis itu. Dia kemudian dengan cepat mengikuti jejak Qingchen. Saat ini di depan kulit kepala Qingchen mati rasa. Dia menjadi lebih mati rasa lagi dan dia ingin membentaknya. Siapa yang aku provokasi sehingga aku dikejar seperti ini? Sungguh tragis. Apakah ada alasan sehingga iblis itu mengejarku seperti ini?
Lalu, bagaimana dengan para ahli dari kekuatan tertinggi di surga? Apakah sangat lambat untuk mereka mendapatkan berita? Bukankah mereka selalu sombong mengatakan bahwa Laut Pasang Surut ini adalah wilayah umat manusia? Mengapa aku dikejar iblis sekarang tetapi tidak ada yang keluar sekarang? Apakah semua kekuatan tertinggi di surga sudah mati? Kata Qin-chen, dia ingin menangis tanpa air mata. Namun tentu saja dia hanya marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak menaruh harapan kepada orang-orang itu. Hanya orang yang lemah yang bergantung kepada orang lain. Matanya bermartabat, pupil matanya dingin, dan dia terus menghitung, mencoba mencari peluang. Karena dia percaya bahwa manusia akan menaklukkan langit. Yang mulia iblis ini memanglah kuat, tetapi dia bukanlah tuan rumah, dan tidak mudah untuk membunuhnya. Dia menghitung harta di tubuhnya untuk melihat apakah ada cara untuk kembali ke surga dengan cepat. Namun Qin-chen sangat tertekan, karena setelah dia menyapu semuanya, dia hanya menemukan bahwa dia tidak memiliki sarana untuk melawan iblis ini. Istana Ji Xiaodao memang sangat kuat dan termasuk ke dalam harta tingkat yang mulia. Tetapi lawannya kali ini adalah master yang mulia iblis sejati, dan mungkin tidak dapat melawannya. Sedangkan pedang karat misterius itu juga memang sangat menakutkan. Tetapi dengan cara yang sama, di hadapan master iblis seperti ini, itu tidak akan dapat menentukan seberapa besar kekuatan yang dapat dia tunjukkan. Di dalam cakram giok Qian-kun, satu-satunya yang bisa melawan mungkin adalah dua lelaki tua, yaitu yang mulia api langit dan yang mulia iblis Wanling. Tetapi sisa-sisa keduanya masih tertidur. Memang ada cairan obat jiwa, tetapi tidak ada pembawa fisik untuk membangkitkan kembali keduanya. Jika tidak, meskipun kedua orang tua itu hanya dapat melakukan 1,5 trik, namun itu akan membuatnya lebih menyelamatkan nyawa dan lebih percaya diri. Setelah krisis ini, saya harus mencari harta karun untuk membangunkan para senior ini dan membentuk kembali tubuh mereka, kata Qin-chen. Setelah memikirkannya, Qin-chen tidak punya sarana untuk kembali ke surga. Saat ini, beberapa metode biasa untuk karakter seperti ini sama sekali tidak efektif. Ini telah melampaui keberadaan jalan besar surga dan kekuatan yang benar-benar melampaui guru suci. Jika itu begitu mudah untuk dibidik, itu tidak akan disebut ahli yang mulia kekuatan tertinggi. Selanjutnya, Qin-chen menggertakkan giginya dan terbang ke tepi laut virtual. Dia sangat berbahaya saat ini. Namun dia mengambil resiko dan dengan hati-hati memasukinya. Qin-chen menoleh laut virtual ini begitu dalam, seperti lubang hitam, menelan segalanya. Kesadaran ilahi Qin-chen, jiwanya tersapu. Namun dia seperti jatuh ke dalam laut tanpa gerakan apapun. Semua persepsinya langsung menghilang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat sesuatu di laut virtual ini. Dia berdiri di laut virtual ini, seolah-olah jiwanya ingin dihisap. Itu seperti diceburkan ke dalamnya, dan bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Bahkan dengan kekuatan jiwa Qin-chen, dia sedikit pusing dan mau tidak mau mengerutkan kening. Qin-chen buru-buru menggigit ujung lidahnya untuk membuat kesadaran dirinya tetap terjaga. Dan setelah beberapa saat, dia ketakutan dan keringat dingin menetes dari punggungnya. Ini mengerikan. Laut virtual ini sepertinya memiliki kekuatan magis. Chen Shao, biarkan kami membantumu. Masalah besarnya adalah bertarung sampai mati, menerobos kehampaan dan mati bersama. Di dalam cakram giok Qian-kun, Yu Qiansu berkata dia juga mengetahui keseriusan situasi ini. Di saat yang sama, Su Xiaoxiao juga muncul. Saat ini dia tidak lagi sombong, tetapi dengan gugup mengepalkan tinjunya dan berdoa di dalam hatinya. Dia tahu apa yang dihadapi Qin-chen ini adalah krisis hidup dan mati. Saat ini Qin-chen terus menyelinap masuk ke laut virtual. Kekuatan mentalnya sangat terkonsentrasi. Kekuatan jiwanya didorong secara ekstrim. Kekuatan ruang meresap. Dia dengan hati-hati bersembunyi dan menghindar. Bodoh, bisakah kamu melarikan diri? Di lautan pasang surut di belakang Qin-chen, sosok gelap yang menjulang tinggi dan kacau berbicara dengan acuh tak acuh. Dan pupil matanya yang berwarna darah itu seperti 2 bulan darah, mekar dengan pelangi ilahi, memancarkan cahaya yang menyilaukan, mengunci ke arah kemana Qin-chen pergi. Di depan dewa ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri dengan sayapmu. Jika kamu pergi ke surga dan bumi, aku masih harus membunuhmu. Lebih baik menunggu kematian dan mengakhirinya lebih awal, kata sosok iblis itu. Dia membuka mulutnya, matanya tertuju kepada Qin-chen.
dan dia samar-samar melihat sosok Qin di kehampaan. Dan kemudian dia dengan cepat mengejar Qin. Ya Tuhan, apakah kamu melihatnya? Yang mulia iblis itu sepertinya sedang mengejar seorang manusia. Dan manusia itu nampaknya berkedip-kedip di depan yang mulia iblis itu. Itu adalah manusia muda, tetapi dia masihlah sangat muda. Itu tidak seperti ahli tua. Yah benar, aku juga pernah melihatnya. Orang ini sangat perhitungan. Dia menggunakan lautan virtual untuk melarikan diri. Umumnya para ahli guru suci puncak pun akan langsung mundur di saat menghadapi lautan virtual. Sangat disayangkan dia bertemu dengan yang mulia iblis. Yah, iblis itu mengejar dan ingin membunuh jenius umat manusia di laut virtual. Siapa anak muda itu? Pada saat ini sudah ada sekelompok master dari berbagai ras di laut pasang surut yang mendekat. Orang-orang ini tidak berani mendekati lautan virtual, apalagi ada yang mulia iblis. Mereka hanya berdiri di pinggiran laut virtual dan menggunakan harta karun mereka untuk mengamati dan juga mengambil gambar. Sosok iblis yang mencapai langit melarikan diri ke lautan hampa, mengejar dan membunuh seorang ahli jenius umat manusia. Gambaran ini terlalu mengagetkan. Itu seperti seekor singa yang sedang mengejar seekor kelinci, membuat hati orang-orang itu terkejut dan membuat hati mereka tanpa sadar terangkat. Scene berpindah saat ini di kota Dongguang juga telah menerima berita tersebut dan banyak orang turun ke jalan, berdiskusi dan menyampaikan berita tersebut satu sama lain. Seseorang secara langsung menayangkan siaran langsung di kota Dongguang yang langsung menarik perhatian banyak orang. Di toko pil Tianwu Danpu, Master Formasi Hantu Xiao Hojun, Xing Tianya, Huo Tua, dan yang lainnya semuanya berjalan keluar satu demi satu dan melihat ke atas untuk melihat gambar di atas kota Dongguang. Mereka juga mengetahui berita ini dan mereka juga mengetahui berita tersebut, namun pada awalnya mereka tidak memperdulikannya. Akan tetapi setelah melihat kabut itu, guru suci formasi hantu Xiao Hojun dan yang lainnya tiba-tiba langsung terkejut. Itu, Tuan. Rasa dingin di tubuh mereka meledak, satu demi satu tak percaya. Mengapa Tuan dikejar oleh ahli yang mulia iblis? Mereka dan Qin memiliki perasaan yang unik. Meskipun sosok dalam gambar itu sangat kabur, namun mereka dengan sekilas dapat mengenali bahwa itu adalah Qin. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa orang tercengang, beberapa orang merasa ngeri, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Itu adalah ahli yang mulia. Belum lagi mereka tidak akan bisa hadir sama sekali, karena laut pasang surut berada sangatlah jauh. Dimulai dari kota Dongguang dibutuhkan setidaknya beberapa bulan dengan kekuatan mereka. Bahkan jika mereka tiba, mungkin itu telah selesai. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari rumah Tuan Kota Dongguang. Sosok ini sangat agung dengan mata yang dalam dan auranya yang melonjak. Di sisinya, ada dua sosok yang sangat kuat menatap gambar di langit. Itu adalah penguasa kota Dongguang, juga dua wakil penguasa kota Dongguang, dan si mimpi tidur juga nampak telah keluar. Tuan penguasa kota, mereka akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan jenius ras manusia. Seseorang berseru. Penguasa kota Dongguang adalah master di ranah guru suci puncak tahap akhir dan menikmati reputasi besar di kota Dongguang. Dalam beberapa tahun terakhir, dia sebenarnya jarang keluar. Dikabarkan bahwa penguasa kota Dongguang telah memasuki kondisi puncak tahap akhir guru suci beberapa tahun yang lalu. Dia adalah salah satu pusat kekuatan inti dari kekuatan tertinggi dan juga salah satu ahli waris yang dibudidayakan. Dia datang ke kota Dongguang hanya untuk memasuki tingkat dasar dan untuk memahami dunia, untuk bisa memasuki ranah yang mulia. Sebelumnya, penguasa kota Dongguang jarang muncul, dan semua urusan kota Dongguang selalu ditangani oleh si mimpi tidur dan wakil penguasa kota lainnya. Dan kini, kemunculan penguasa kota Dongguang segera menarik keributan semua orang. Mungkinkah kota Dongguang akan menyelamatkan jenius manusia yang diburu oleh ahli yang mulia iblis itu? Namun pada saat ini, penguasa kota Dongguang tidak pergi, tetapi matanya dingin dan ganas selalu berkata, semuanya ahli yang mulia ras iblis itu muncul di laut pasang surut. Situasinya sangat serius. Mulai hari ini, kota Dongguang saya telah memasuki tahap darurat militer. Kota Dongguang akan segera mulai menutup kota-kotanya dan harap jaga ketertiban.
Apa kota Dongguang akan ditutup? Blokade kota Dongguang untuk apa ini? Terjadi keributan di mana-mana di kota Dongguang dan semua orang mendiskusikannya menyebabkan keterkejutan. Namun kemudian penguasa kota Dongguang itu berkata lagi, alasan spesifiknya tidak dapat diungkapkan, tetapi jika ada yang melanggar larangan kota Dongguang itu sama saja dengan pengkhianat, dan pengkhianat wajib untuk dibunuh. Kata penguasa kota Dongguang itu segera niat membunuh yang tak ada habis yang merasuki kota Dongguang, menekan semua orang yang ada di sana yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang marah dan juga beberapa kamar dagang dan juga master dari beberapa ras yang bersembunyi di kota Dongguang dan bahkan tahap air guru suci. Segera pikiran mereka merasa terkejut dan mereka merasakan tekanan yang tak terbatas. Sangat kuat. Mereka semua terperanjat. Tuan kota Dongguang pantas menjadi ahli kuat dari kekuatan tertinggi umat manusia. Dia sudah menjadi sosok tingkat guru suci puncak. Aura yang keluar membuat mereka merasa kedinginan, dan mereka memiliki ilusi bahwa jika mereka berani melawannya, mereka akan terbunuh seketika. Apakah ini dekat dengan ranah yang mulia? Beberapa orang berspekulasi, tetapi banyak orang juga menggelengkan kepalanya. Dan jika benar-benar melangkah ke ranah yang mulia, auranya pasti bukan seperti ini. Dapat dilihat bahwa Raja Iblis yang mengejar anak manusia itu, kekuatannya bahkan dapat menekan dao surga yang tidak sesuai dengan dao saat ini. Namun dapat dilihat bahwa Tuan Kota Dongguang jelas bukanlah ahli yang mulia. Tetapi setiap orang bisa merasa bahwa Tuan Kota Dongguang telah mengambil langkah ini dan sedang bergerak menuju ke ranah yang mulia. Tuan Kota Dongguang, kami berasal dari alam surga lainnya. Kami hanya tinggal untuk sementara di kota Dongguang. Namun karena saat ini kota Dongguang akan ditutup, jadi saya tidak akan tinggal lagi di sini. Jadi tolong biarkan saya untuk pergi. Pada saat ini seorang ahli guru suci tahap air berbicara. Dia adalah anggota kamar dagang. Saya tidak tahu dari mana dia berasal. Pria ini dengan karapan di bawah komandonya harus segera meninggalkan kota Dongguang. Karapan mereka ini berasal dari kekuatan di surga lainnya. Dan tentu saja tidak mungkin untuk tinggal lama di kota Dongguang. Saat ini, setelah mendengar bahwa kota Dongguang akan ditutup, mereka akan segera pergi. Tiba-tiba banyak master lainnya juga angkat bicara, meminta Tuan Kota Dongguang untuk membuka gerbang untuk terakhir kalinya saja, agar membiarkan mereka untuk pergi dari sini. Sejak penguasa kota mengeluarkan perintah, kota Dongguang telah ditutup. Tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi dari sini. Kata Tuan Kota Dongguang, dia berkata dengan dingin. Apa? Hal ini langsung menuai ketidakpuasan banyak orang. Bukankah ini secara paksa mencegah mereka pergi? Kota Dongguang hanyalah kota perdagangan. Mengapa Anda melakukan ini? Tuan Kota Dongguang, saya milik keluarga Nanluo dari alam surga barat. Ketika saya pergi ke alam surga timur, saya di sini hanya untuk berdagang. Dan sekarang saya harus secepatnya kembali ke alam surga barat. Kata seorang pria dari keluarga Nanluo. Dia itu mengerutkan kening dan mengeluarkan sebuah token. Keluarga Nanluo, saya tidak pernah mendengarnya. Saya sudah katakan, mulai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari kota Dongguang. Kata Tuan Kota Dongguang. Kamu, wajah keluarga Nanluo jelek. Kalau begitu, tuanku, berapa lama kota ini akan ditutup? Orang lain juga mengira kalau hanya setengah hari, atau 3 hari, atau 5 hari. Itu mungkin tidak apa-apa. Saya tidak tahu waktu pastinya, namun harap bersabar. Mendengar waktu yang tidak pasti, terjadi keributan di pengadilan. Apa ini? Kota Dongguang mencegah semua orang untuk pergi. Apakah itu untuk memenjarakan mereka semua di kota Dongguang? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.